rezekinya lancar, kamu berhenti saja sholat. Yang tidak pernah ke masjid, pangkatnya naik terus, udah berhenti aja ke masjid. Atau setidak-tidaknya mengeluh dalam hati, Tuhan kayaknya tidak adil, kenapa saya rajin sholat kok rezeki seret bener. Padahal pada dasarnya kalau kita mau berpikir dalam bentuk yang paling mendasar, Allah selalu memberikan yang terbaik kepada kita. Jika begini keadaan kita, inilah yang terbaik buat kita menurut pertimbangan Allah. Jika kita menuntut lebih lagi, mungkin dalam keadaan yang lebih itu kita bisa tergelincir, dan Allah lebih tahu itu. Sebagai pencipta manusia, Allah lebih tahu tentang kemungkinan-kemungkinan yang bisa didapat dan dicapai oleh manusia. Bahasa ringannya, rezeki lu segini aja dah, lu jadi rajin sholat. Kalau rezeki lu melebihan jadi orang kaya dikit, nanti ngelihat masjid minggir. Allah selalu memberikan yang terbaik kepada kita. Hadirin yang dimuliakan Allah. Adapun iblis dan setan sudah menyadari betul bahwa iblis dan setan tempatnya di akhirat nanti jelas neraka. Maka yang mereka kepengen sekarang bagaimana mencari teman sebanyak-banyaknya. Inilah yang menyebabkan mereka berjibaku betul. Bahkan ada satu riwayat itu, ada waktu-waktu tertentu di mana para setan ini laporan kepada iblis. Kalau ada yang laporannya gagal, bukan main marahnya si iblis ini selaku komandan. Kata setan, Pak, saya gagal menggoda si Fulan karena imannya kuat. Goblok kamu! Dengan apa kamu goda dia? Dengan kedudukan. Dia tidak mau. Tempuh dengan jalan lain, barangkali dengan harta. Kalau dengan harta tidak bisa, barangkali dengan awewe. Kalau dengan awewe juga tidak bisa, tempuh segala macam cara. Dan mereka yang laporannya enak, artinya berhasil menggoda banyak orang-orang beriman, itu kondisinya naik, bahkan mendapat semacam piagam penghargaan sebagai kader militan daripada iblis. Nah, mereka berusaha dengan segala macam cara mengumpulkan teman sebanyak-banyaknya. Kalau mereka sendiri sudah tahu, pasti sadar nasib saya di akhirat nanti pasti masuk neraka, diazab dan disiksa oleh Allah. Cuma saya begini ini lantaran ulahnya Nabi Adam dulu. Maka anak-anak cucu Nabi Adam harus menjadi teman-teman saya sebanyak-banyaknya guna menemani saya di dalam neraka. Maka pada pertemuan kita kali ini, kita akan membicarakan siapa sih teman-teman setan itu. Diriwayatkan dari Wahab bin Munabbih bahwa pada satu hari iblis diperintahkan oleh Allah untuk datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh baginda Nabi. Datang iblis dalam bentuk orang tua pakai tongkat. Ketika datang, baginda Nabi bertanya, "Man anta?" Siapa kamu? Dia jawab, "Ana iblis." Saya iblis. Jujur. "Limadza jita?" Mau apa kamu datang ke dia? Kata baginda Nabi. Dijawab oleh iblis, "Inna Allah amaroni an atika wa ujibaka an kulli ma sa'altani." Allah memerintahkan saya untuk datang kepada maneh dan menjawab segala pertanyaan yang maneh ajukan kepada saya. Atas pernyataan ini, baginda Rasul kemudian bertanya dengan dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, "Iblis, kam ikhwanuka min ummati?" Ada berapa sih teman-temanmu dari golongan umatku? Dari golongan umatku, umat Islam ini, bukan orang lain.
tas itu memang CS-nya iblis. Tapi dari umatku, siapa saja yang menjadi teman-teman kamu iblis, menjadi antekmu, menjadi alatmu sejak dari dunia sampai ke neraka nanti. Atas pernyataan ini iblis menjawab, teman-teman saya dari golongan umatmu ya Muhammad, asyhadu ada 10 orang. Ada 10 orang yang merupakan teman-teman iblis dari dunia sampai ke neraka. Siapa mereka? Yang pertama kata iblis, teman saya, hakimun jair. Hakim yang curang. Hakim yang tidak adil. Ini bisa dimaklumi. Mengapa? Karena hakim diharapkan adalah produk keadilan. Sehingga orang mengatakan seorang hakim adalah seorang yang meletakkan sebelah kakinya di sorga dan sebelah lagi di neraka. Kalau adil dia menghukum, kaki sebelah kanan yang akan menentukannya ke sorga. Kalau licik dia menghukum, kaki sebelah kiri yang akan menjerumuskan dia ke dalam neraka. Hadirin yang dimuliakan Allah, sesungguhnya dalam kehidupan, kurangnya lapangan kerja bukan satu-satunya yang menyebabkan rakyat menderita. Tapi lukanya rasa keadilan, tidak tegaknya hukum sebagaimana yang diharapkan, itu juga bisa menjadi sumber nestapa, bisa menjadi asal dari segala derita. Oleh karena itu, hakim yang tidak adil, hakim yang curang, yang menghukum tidak berdasarkan hukum, tapi berdasarkan kepentingan, berdasarkan pesan sponsor. Hukum bisa dibeli, ada istilah mafia peradilan. Hakim-hakim macam ini yang akan menjadi teman-teman iblis. Dan tiap kali palu akan diketuk, iblis sudah bukan main sibuknya. Kekuasaan di tanganmu, hijau katamu hijau yang akan berlaku, merah kau ketok merah yang akan jadi keputusan. Orang lain tidak tahu ini kesempatan untuk jadi kaya, ini kesempatan untuk naik pangkat. Manipulir hukum tidak ada yang tahu karena orang banyak yang awam dengan hukum. Saudara-saudara kaum muslimin, kalau hukum sudah bisa dibeli, atau kalau hukum cuma untuk orang-orang kecil saja, ada kelompok-kelompok yang kebal hukum, maka akan timbullah kiamat di masyarakat, di mana yang kuat makin kuat, yang lemah selalu menjadi mangsa. Oleh karenanya, hakim yang zalim, hakim yang durjana merupakan teman-teman setan, merupakan teman-teman iblis dari dunia sampai ke